Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan terhadap ulama dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang. Rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan mensejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan, seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang EKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba dan lainnya, hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya menjadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama dan aktivis. Secara spesifik telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019, pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan
pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutaakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Selama 9 tahun ini pula, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. Jakarta, 20 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.